Keberadaan Museum Holocaust Yahudi di Sulawesi masih menuai penolakan. Majelis Ulama Indonesia menilai Holocaust bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Keberadaan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara terus menuai sorotan. Museum Holocaust ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Penolakan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI menilai keberadaan Museum Holocaust bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sementara Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kandau mengapresiasi pembentukan Museum Holocaust di Minahasa yang menjadi sejarah dunia karena dibangun pertama di Asia Tenggara. Sejarah ini tidak cocok dalam konteks kearifan lokal bangsa Indonesia. Mestinya yang ditampilkan di Indonesia itu adalah dalam kondisi negara seperti ini adalah sejarah perjuangan bangsa. Tidak ada keinginan maksud pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Terkait keberadaan museum tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Utara mengklaim belum menerima keluhan atas keberadaan pameran Holocaust. FKUB meminta agar setiap kalangan menghargai keberagaman yang selama ini berjalan di Sulawesi Utara. Kita akan berdiskusi mengenai hal ini bersama dengan Monique Rizkers, pendiri Hadassah of Indonesia, dan Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Noto dan Mbak Monique. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Noto terlebih dahulu. Pak Noto masih konsisten ya dengan pernyataan bahwa meskipun baru dibuka selama seminggu, sudah waktunya cepat-cepat ditutup saja museum itu. Ya, insya Allah kami konsisten dengan pandangan kami. Karena pertama, yang pasti begini, peristiwa Holocaust-nya itu adalah peristiwa kejahatan kemanusiaan yang memang kebetulan yang menjadi korban adalah kawan-kawan dari Yahudi di Jerman ya, yang dilakukan oleh Hitler dengan Nazis, dengan Nazinya ya, itu sebuah kejahatan yang sangat besar. Dan ya memang terutama kalangan masyarakat Yahudi dan sebetulnya secara khusus pemerintah Jerman sebetulnya yang sangat berkepentingan untuk mengingat-ingat peristiwa Holocaust ini. Tapi kami dari Majelis Ulama menilai bahwa keberadaan museum ya, bukan Holocaust-nya ya, keberadaan museum Holocaust ini tidak tepat dilakukan di Indonesia. Ya, kita dapat poinnya. Kita ke Mbak Monique. Bagaimana tanggapan Anda bahwa dibangunnya museum ini nggak punya nilai tambah untuk kebangsaan kita? Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Holocaust itu adalah bagian dari sejarah dunia dan sudah diterima oleh banyak negara sebagai salah satu materi edukasi tentang keberagaman, tentang bagaimana toleransi dan anti rasisme. Dan baru-baru ini, tanggal 22 Januari, PBB menetapkan resolusi menolak penyangkalan terhadap negara-negara, terhadap orang-orang yang menyangkali Holocaust itu sendiri. Jadi secara resmi PBB sudah mengadopsi resolusi gitu ya. Nah, resolusi ini adalah untuk memastikan tidak ada yang menyangkal atau menolak Holocaust. Nah, yang terjadi di Indonesia beda beberapa hari saja dari penetapan resolusi PBB tersebut, malah kita menolak keberadaan Museum Holocaust. Nah, kalau kita lihat tadi dari gambar, itu pameran Holocaust selama setahun. Jadi sebetulnya tidak masalah, diterima saja dulu, urgensinya dilihat apa saja sebetulnya, dulu. Mbak Monique, yang Anda tangkap?
urgensinya saat ini menurut data dari Wahid Institute, kebencian terhadap Yahudi menempati nomor 3 terbanyak di Indonesia. Data tahun 2016 dan 2017. Orang Yahudi paling dibenci di Indonesia. Faktanya tidak ada orang Yahudi di Indonesia gitu. Tapi kenapa ada kebenciannya? Sebentar, saya harus koreksi. Ada komunitasnya kan di Minahasa. Maka komunitas ini juga yang mendirikan ini museum. Komunitas Yahudi ini adalah komunitas keturunan berdarah Yahudi. Jadi orang lahir kan nggak bisa milih ya jadi orang apa. Orang Arab, orang Tionghoa, orang Cina. Nah, sama orang-orang berdarah Yahudi lahir di Indonesia dan kemudian mereka ini ada di Indonesia hidup sebagai orang Indonesia. Tetapi dari data yang dihasilkan dari survei yang dihasilkan oleh Wahid Institute tahun 2016 dan 2017 ada kebencian terhadap orang Yahudi. Nah, tentu yang dimaksud bukan Yahudi keturunan berdarah Yahudi yang ada di Indonesia. Oke, bagaimana Pak Noto? Jadi intinya adalah keberadaan museum ini justru sangat bagus untuk orang Indonesia karena kita juga perlu mengedukasi tentang orang Yahudi itu sendiri gitu loh. Oke, bagaimana Anda menanggapinya Pak Noto? Iya begini, sekali lagi peristiwa Holocaust itu sudah menjadi sejarah ya, tidak tertolak ya. Ini yang pertama, pembicaraan kita pada malam hari ini tentang museum itu juga tidak ada kaitannya dengan soal kebencian orang Indonesia kepada Yahudi. Jadi kalau dikaitkan dengan risetnya Wahid Institute tidak relevan. Kalau museum itu, kan saya tahu juga museum saya orang sejarah. Museum itu di mana-mana, maksudnya adalah mengedukasi. Itu betul tadi Mbak Monik sudah benar. Mengedukasi, tetapi persoalannya adalah materi edukasinya itu apa? Kalau bagi bangsa Indonesia secara khusus diberi materi tentang Holocaust ya tidak tepat, karena kepentingan bangsa Indonesia sekarang ini, Mas dan Mbak Monik, menurut hemat saya itu adalah untuk membangun misalnya nasionalisme. Loh sekarang ini persoalan nasionalisme itu sekarang juga sedang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Kemudian soal patriotisme ya, kemudian soal radikalisme itu penting. Tentu ada dampak Pak Noto apabila memang dirasa hal ini tidak diterima oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Sebetulnya apa sih dampak yang paling dikhawatirkan? Mengapa harus menolak begitu keras keberadaan museum ini? Begini, momentumnya tidak pas karena ini ada kaitannya dengan situasi di Timur Tengah terkait dengan ekstremisme Zionisme, Yahudi Zionisme Israel ya. Sejak tahun 48 sampai hari ini kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan Israel tidak berhenti. Jadi Zionisme itu sama saja jahatnya dengan Holocaust ya. Nah, karena itu dan semua orang masyarakat internasional itu sudah tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa terdepan membela hak kemerdekaan Palestina. Bagaimana perasaan masyarakat Palestina kalau seandainya ternyata di sini ada museum Holocaust. Nah, ini ya. Saya kembali ke Mbak Monik jika demikian. Pandangannya sudah dijelaskan soal kita punya hubungan kebatinan dengan saudara-saudara kita di Palestina yang merasa terzalimi oleh Zionis. Menerima edukasi Holocaust bukan berarti meniadakan dukungan orang Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Itu satu hal yang sudah jelas. Di mana-mana negara-negara Arab pun meski mereka berdamai dengan Israel, mereka tetap bisa mendukung atau membantu Palestina itu berdiri sebagai sebuah negara yang sudah punya presiden saat ini. Baru-baru ini Mahmud Abbas terpilih lagi sebagai presiden untuk kesekian kalinya. Nah, jadi tidak perlu khawatir dengan keberadaan Museum Holocaust. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan yang tadi, Zionisme sama dengan Holocaust. Tidak, berbeda, sangat berbeda. Karena Holocaust adalah genosida terhadap orang Yahudi secara sistematik. Yang terjadi dengan Israel dan Palestina adalah akibat
terjadinya perang Arab Israel tahun 1948, Oke. maka berdiri negara Israel. Jadi ini karena perang dengan genosida, dua hal yang berbeda loh. Oke, jadi saya tangkap ada unsur kemanusiaan yang Anda maksudkan di sana. Bagaimana? Apakah ini bisa diterima, Pak Noto? Ini kaitannya dengan kemanusiaan yang seharusnya bisa menjadi pelajaran bersama, tidak diulang lagi. Iya, soal kemanusiaan, agama apapun, Islam itu juga menolak adanya genosida, Holocaust, pembunuhan pribadi itu ditolak. Ini persoalannya adalah Holocaust sebagai historical event di Jerman, ya, yang secara langsung sebetulnya melibatkan pemerintahan Jerman pada waktu itu. Nah, kalau ini menjadi pelajaran, saya setuju dengan ini menjadi pelajaran. Tapi pelajaran bukan untuk orang Indonesia. Pelajaran bagi mereka yang selalu melakukan kejahatan, itu yang paling penting. Indonesia tidak perlu diingatkan dengan monumen Holocaust. Kalau mau bikin monumen yang terkait dengan membangkitkan upaya nasionalisme bangsa. Jadi soal kemanusiaan ini tidak ini memang menjadi concern kita. Oke. Tapi ini adalah monumen. Ya. Saya setuju. Monumen berbeda ya dengan Zionisme, tentu berbeda. Tetapi ini ruang politik publik loh. Kalau boleh saya tambahkan, Mas Abraham, Pak Sudarnoto. Singkat saja Mbak Monik, ya, waktu kita sangat terbatas. Yasser Arafat, pemimpin PLO dan presiden pertama Palestina, datang ke Museum Anne Frank di Amsterdam. Anne Frank itu adalah korban Holocaust. Oke. Nah, Oke. Ya, jadi saya Anda tahu. bisa bayangkan. Oke, jadi poin yang Anda sampaikan harusnya kita bisa menerima sejarah itu sebagai sejarah kemanusiaan. Itu sesuatu yang biasa, iya, sesuatu yang adanya edukasi Kita akan Holocaust, tunggu seperti apa tindak lanjutnya. Adalah sesuatu yang biasa. Iya, terima kasih. Saya tahu itu. Terima kasih Pak Noto, terima kasih Mbak Moni. Sayang sekali waktu kita terbatas. Lain kesempatan barangkali kita masih punya waktu untuk berdiskusi mengenai ini. Terima kasih. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, sebuah baliho menimpa mobil warga. Informasinya saat lagi untuk Anda.